Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat Tausiah Islami yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah pada malam yang berbahagia ini kita diundang oleh saudara kita Bang Fadli yang insya-Allah pertemuan kita ini membawa berkah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga doaku senantiasa kepada Allah agar sahabat-sahabatku dimanapun engkau berada diberikan Allah kesehatan lahir dan batin, dilapangkan rezekinya seluas-luasnya, dan kita dalam peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Tausiah Islami yang dirahmati Allah, di sini Ahlul Bait mau bertanya kepada kita langsung. Nah, sebelumnya itu kita langsung dengarkan dulu pertanyaan dari Ahlul Bait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta izin Pak Ustadz. Iya. Ini saya sering mendengar itu bagaimana sebenarnya rahasia-rahasia 7 hari dalam sepekan itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sebenarnya menyingkap rahasia 7 hari dalam sepekan itu Pak Ustadz? Mohon izin pencerahannya Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Tausiah Islam yang dirahmati Allah, yang mana kita ketahui pertama, innallaha khalaqas sab'a samawati wa minal ardi. Ini kalimat pamungkasnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya, menciptakan sab'a, 7 apa? 7 lapis. Samawati, yaitu langit, wa minal ardi, dan juga 7 lapis bumi. Nah, di dalam penciptaan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ini, ya, ternyata mempunyai rahasia dalam sepekan. Nah, baik. Rahasia dalam sepekan itu, ya, siapa manusianya? Iya, setiap dia yang bernyawa di muka bumi ini, rahasia hidupnya adalah 7 hari dalam sepekan. Mulai dari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi kalau istilah orang Jawa, Pak, itu yang disebut dengan hari apes. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ada istilah hari apes? Ini yang mau kita singkap rahasia ini. Padahal dalam sepekan itu Allah sudah menerangkan kepada kita di dalam kalimat thayyibahnya. Ini rahasia dalam sepekan. Ya, mulai dari Ahad, ya, itu kalimat thayyibah yang sebaiknya itu adalah subhanallah. Ya, semua subhanallah, subhanallah, subhanallah di hari Ahad, hari pertama. Kemudian Isnin, ya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi seluruh malaikat-malaikat Allah pada sepekan itu mereka melantunkan kalimat thayyibah. Ya, mulai dari Ahad, subhanallah, 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 seluruh malaikat Allah yang ada di langit dan di bumi. Nah, di hari Isninnya mereka mengucapkan, melafazkan kalimat thayyibah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, jadi kalau kita urutkan dia, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ya, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim, baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, baru yang hari Sabtunya adalah astaghfirullahalazim. Nah, jadi inilah rahasia yang tadi itu 7 hari dalam sepekan. Nah, jadi sahabat-sahabat Tausiah Islami, apabila kita mau mengupas 7 hari dalam sepekan itu, ya, maka berkaitanlah dengan hari kelahiran. Nah, ya, jadi orang yang lahir di hari Minggu atau Ahad, kita bilang, bagaimana cara membongkar rahasia di hari Ahad? Apa ya sebagusnya, sebaiknya, seabdal-abdalnya kalimat thayyibah yang dia lantunkan? Ya, maka tidak semua, gitu ya, tidak semua kalimat thayyibah itu mendarah daging di dalam tubuh manusia itu. Nah, jadi umpamanya, contoh kalau Pak Fadli, ya, lahir di hari Minggu, umpama, ini umpama, ya, hari Ahad, maka sebaik kalimat thayyibah yang mendarah daging di dalam tubuhnya adalah subhanallah.
Subhanallah, ya subhanallah, terus subhanallah. Selama satu pekan itu, satu hari itu, dia melantunkan lebih banyak, dia melafazkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sehingga di hari kelahiran seseorang itu akan membuka semua tabir rahasia dirinya apabila dia tahu 7 kalimat thayyibah ini. Begitu. Nah, sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, jika sahabat-sahabatku ya dalam menjalankan kehidupan ini buntu, ini kalimat buntu ya Pak ya, artinya apa? Buntu dia dalam menghadapi kehidupan. Nah, yang perlu kita revisi, yang perlu kita perbaiki, pertama, hari apa dia lahir? Itu yang pertama kita lihat. Karena semua makhluk yang bernyawa di muka bumi ini, dia tidak lepas dari hari apes, kata orang kita Jawa. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah di dalam Islam ada hari apes? Tidak. Kan begitu. Kenapa? Karena kita sudah dipagar dengan 7 kalimat thayyibah tadi. Itu rahasianya. Jadi kalau dia lahir di hari Ahad, ya, rahasianya dia melafazkan kalimat thayyibahnya subhanallah. Subhanallah, terus. Nah, sekarang timbul pertanyaan, berapa banyakkah kalimat thayyibah yang harus dia gempur ke dalam jiwanya? Begitu. Nah, kira-kira ada lagi pertanyaan, Pak? Nah. Mohon izin Pak Ustadz. Iya. Ini ada lagi pertanyaan dari saya. Misalkanlah si Fulan tadi lahirnya hari Ahad dan zikirnya subhanallah, subhanallah. Iya. Apakah zikirnya ini di hari Ahad itu juga atau di pas tanggal kelahirannya dan hari kelahirannya Pak Ustadz? Mohon izin Pak Ustadz. Baik. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, ya. Makanya perhatikan baik-baik. Banyak orang yang melafazkan zikrullah, tapi kucuk blank, Pak. Nah, itu dia rahasianya ya. Iya. Kenapa? Kenapa sih bisa blank? Karena bertolak belakang dengan hari kelahiran. Disitulah rahasia hari kelahiran, sakralnya hari kelahiran itu. Sampai Rasulullah SAW memuliakan hari kelahirannya hari Isnin. Nah, ini sebenarnya suatu ibrah, pelajaran bagi kita umat Islam. Mengapa Rasulullah di hari kelahirannya dia berpuasa hari Isnin? Kan begitu. Nah, sekarang bagaimana dengan umat Islam yang hari kelahirannya umpamanya di hari Minggu? Apakah dia boleh berpuasa? Kan gitu. Nah, ini membuka rahasia tadi. Bagaimana? Nah, ini sebagian ulama itu bid'ah katanya. Bahkan dolalah, sesat. Tapi mereka tidak mau rujuk kepada sirah nabawi. Sirah nabawinya adalah Nabi Muhammad memuliakan hari kelahirannya di hari Isnin dan kemudian hari hijrahnya Nabi di hari Kamis. Nah, ini menjadi sirah nabawinya. Bagaimana dengan umat yang di belakang seperti kita? Bolehkah kita? Nah, itu ya. Bolehkah kita melaksanakan puasa? Contoh, kalau kita hari Senin, udah jelas ya, puasa Senin. Kalau kita hari Kamis, puasa Kamis. Bagaimana dengan hari orang yang lahir di hari Minggu? Seperti tadi contoh. Apakah dia boleh melakukan puasa di hari Minggu itu? Nah, pertanyaannya, kalau kita melihat daripada sirah nabawi, orang yang lahir di hari Minggu, bolehkah dia berpuasa? Boleh. Nah, tidak ada masalah. Namanya puasa sunnah. Nah, saudara-saudara kita yang memahami ilmu kejawen, ilmu kejiwaan, ya, ilmu kejawen itu mereka istilah kata weton, ya Pak ya. Iya, betul. Weton, ya, puasa weton, puasa hari kelahiran. Nah, kita umat Islam mengambil sirah nabawinya, wetonnya Nabi itu hari Senin. Nah, bagaimana dengan orang yang lahir dari Minggu macam tadi? Apakah dia boleh berpuasa? Nah, di hari Minggu itu jawabannya boleh. Untuk menyingkap tadi itu ya, rahasia tabir di dalam diri pribadi seorang itu, ya, apabila dia mau melakukan puasa di hari kelahirannya, maka semua rahasia Allah buka. Nah, jadi bukan tidak banyak umat sekarang ini bingung. Ya. Bingungnya bagaimana? Dia punya usaha, punya modal, tapi nggak bangkit-bangkit. Nah, kenapa dia tidak bangkit? Nah, itu tadi. Pertama, dia tidak mau mengkaji
Ya. Dari sab'a samawati wa minal ardi, 7 lapis yang Allah ciptakan di muka bumi ini, dan 7 lapis di langit, dan 7 lapis diri manusia ini, dia tidak mau menyingkap rahasia itu. Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah benturan atmosfer. Nah itu tadi ya. Nah jadi orang yang lahir di hari Minggu, kalimat thayyibah yang sebaiknya dia lafazkan adalah subhanallah, 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 subhanallah. Iya. Bagaimana dengan kalimat thayyibah yang lain, Pak? Kan gitu. Enggak ada masalah. Kalau dia mau melakukannya juga tidak ada masalah. Tapi kita pada saat ini kita mau membongkar rahasia diri pribadi seseorang itu berdasarkan hari. Nah, di mana hari lahirnya seseorang itu itulah menentukan final kehidupan dia, baik di dunia ini maupun di akhirat. Jadi satu rahasia keilmuan. Nah ini tadi ya, balik kita kepada kajian keilmuan ya. Orang yang lahir di hari Ahad umpamanya ya, yang mana hari Ahad itu hari yang pertama Allah ciptakan ya. Kemudian di hari Ahad itu pula Allah menciptakan yang namanya alam semesta. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lahir di hari Ahad? Itu pertanyaannya. Maka apabila seseorang itu lahir di hari Ahad, maka Allah buka semua rahasia tabir dalam penciptaan langit dan bumi. Apabila dia mau mengikuti sirah nabawinya, yaitu puasa dia selama 41 kali di hari kelahirannya. Nah, kenapa dia harus berpuasa 41 kali? Ini jadi pertanyaan manusia. Pertama, kita kembali kepada Al-Quran. Bahwasanya 41 hari proses janin. Nah itu. Ya, kalau kita mau mengkaji ke dalam ya Pak ya. 41 hari proses janin, mulai janin tadi itu, ya, kalau bahasa kita bibit manusia lengket di dinding rahim seorang wanita, dia 40 hari. Ya, 40 hari dia lengket, kemudian berkembang biak. Makanya para ulama-ulama kita mengambil sirahnya seperti itu. Jadi ada bilangan 40 hari. Ya, berdasarkan apakah itu? Diambil berdasarkan surah Al-Mu'minun. Ya, bahwasanya Allah menciptakan manusia itu dalam masa 41 hari. Jadi sahabat-sahabat Tausiah Islami, jika engkau mau membongkar tabir rahasia diri pribadimu, berpuasalah selama 41 hari. InsyaAllah rahasia ini qabiltu, aku izin dan ridha. Ya, ingat sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru astaghfirullahal azim. Orang yang lahir di hari Sabtu sebaiknya dia memperbanyak istighfar. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Tausiah Islami yang dirahmati Allah, silakan amalkan aku ikhlas dan ridha, dan juga bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. InsyaAllah kita bertemu di waktu dan kesempatan yang sama di tempat yang lebih indah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.